أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتبيان الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عبد نعم الله وفقه. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu, ini mungkin kajian terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita bertemukan dengan Ramadan lagi. Semoga seluruh ibadah kita, amal ibadah kita, seluruh niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sisa berapapun usia kita, semoga semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, dalam keluarga kita, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada masalah apa saja, semoga segera diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin di penghujung bab ke-16 itu, bab 16 kemarin kan membahas masalah tahapan-tahapan supaya orang itu bisa menjadi muttaqi. Seperti misi puasa ini kan la'allakum tattaqun. Yang pertama, ikhtarus syiddah. Jadi orang bertakwa itu memilih yang berat, ala nikmah timbang nikmat-nikmat. Jadi misalkan puasa itu kan berat, nikmat dunia ya gak poso. Kalau memang betul kepingin takwa, ya milih sing poso, walaupun itu berat. Seperti pernah saya ceritakan di bulan Rajab itu Rasulullah sudah woro-woro ke para sahabat. Nanti di bulan Ramadan itu kita akan perang. Bolo kita cuma 300. Senjata kita hitung-hitung cuma sekitar 100. Sementara kafir Quraisy itu 1000 lebih. Kafir Quraisy di bulan Ramadan jelas tidak puasa. Kita puasa. Kemudian senjata kita cuma 100. Kita ada 300. Berarti nanti mungkin berpotensi gantian menggunakan senjata itu. Bukan berat. Ada sahabat usul, bagaimana Rasul kalau ditunda saja? Kita mengadakan perjanjian penundaan perang. Sudah pokoknya Ramadan. Jadi di dalam Al-Quran akhirnya wa kurhul lakum. Perang di model yang unik jelas nggak begitu kita sukai. Sahabat-sahabat itu yang tidak setuju tapi tidak berani ngomong, gundel. Walaupun gundel, karena itu perintah, itu ajakan Rasul, ya dilakoni. Nah mereka ngelakoni itu ada yang langsung percaya, yakin dengan keputusannya Rasul.
tapi juga ada yang di kelas takwa yang agak rendah, grundel tapi mesek melok gitu kan. Nah itu seperti itu tahapan-tahapan takwa itu. Terus poso mereka poso itu coro hitungan nafsu itu enak gak poso gitu. Tapi orang yang bertakwa milih asyiddah, milih poso. Wathaniha ikhtarul jahdi bifathil jimi ay al-masyaqqah ala roha ay zawalid ta'ab. Jadi yang kedua itu supaya kita mencapai derajat takwa itu keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Saya perhatikan di mana orang itu berada di zona nyaman, orang tuanya berada, anak kepingin ninja yang bisa membelikan, anak kepingin Mini Cooper yang bisa membelikan, pokoknya zona nyaman lah. Justru di posisi itu lebih berpotensi anak-anak itu jauh dari tahapan-tahapan mencapai takwa. Kadang-kadang selama Ramadan ini kan kalau saya ngisi di beberapa instansi, badan guru itu banyak sekali. Nah, pegawai yang usianya di bawah 40, ya 30-an, mereka berada di zona nyaman, duit sekolah, masalah dulu lah kayak. Maka dikasih kajian gitu ya wis ngobrol diri karena kita merasa penting. Kita merasa penting dengan agama itu biasanya kalau udah menginjak usia 40. Nah ini tahapan-tahapan takwa perlu kita sampaikan kepada anak cucu kita supaya ibarat orang begini, makan nasi bebek yang antara yang lepas tulang dengan yang tidak lepas tulang itu nikmatan yang ada tulang, gitu kan? Kalau bermakan enak karena nggak ada perjuangan. Ada ikan itu namanya ikan belum, nggak tahu kalau di sini namanya apa. Oh, itu dagingnya enak banget, tapi durinya banyak. Dulu di pesantren juga begitu. Justru kalau masak itu sengaja nasinya dicampur kerikil. Sengaja, bukan karena nasinya apa itu memang tidak, sengaja dicampur kerikil. Biar makannya itu agak prihatin dan bisa mensyukuri. Seperti yang saya ceritakan beberapa pertemuan yang lalu, nasi itu yang kumpul di piring kita itu biar bisa terasa ini dari ladang yang mana, dari petani yang mana, dan itu sudah diproses oleh Allah dan sudah dikirimkan kepada kita dari sejak ditanam sampai jadi padi, sampai jadi beras, sampai di depan piring kita itu semuanya tidak lepas dari campur tangan Allah. Sehingga santri-santri zaman dulu yang itu lihatin. Saya waktu masuk kan SD bisa di mondok ke Jogja. Pertemuan pertama saya dengan Romo Yai Ali Maksum dijatuhi Vi pesantren itu ora ono bantali, ora ono kasure. Nek maem yo ngetel dhewe, masak dhewe. Iku kok benek awakmu iso tuku kasur ben krasa nikmati. Nek iso tuku bantal ben krasa nikmati. Jadi itu pesantren. Sehingga waktu Pak Harmoko datang ke pesantren menawarkan sanyu, itu ditolak. Ya, jadi beberapa komplek itu kan pakai sumur yang embernya itu terbuat dari karet bambu. Jadi saya kalau narik begini mesti ketut surut gitu sehingga nepek jegijig begini. Jawabannya Romo Yai Ali Maksum,
Ya, engko nek dipasang pompa air lah santriku ora potok. Tidak. Jadi tidak kekar. Jadi dulu waktu sebelum mandi itu mesti sambil ngantri mandi itu pancu saya teman-teman. Ayo siapa yang mau nantang saya? Oh, jadi ini ternyata begitu sih. Oh iya. Jadi santri diajar kayak gitu itu apa namanya? Ikhtarul jahdi ala roha. Timbang sing gak nimbo ala roha. Sekarang santri kayak gitu, wong tuane sing gak teko akhirnya milih di pondok atau timbang di pondok kok pondok ini nimbo. Gitu kan. Oleh sing roha-roha. Makanya ada handphone itu satu sisi itu yang membantu, tapi di sisi itu mendegradasi apa itu ingatan kita. Gitu kan. Dulu kalau nulis itu kan di papan tulis, habis itu dihapus sama gurunya. Itu sebelum dihapus ya cepet-cepetan antara nulis sama dihafalkan gitu. Kan banyak ijazah-ijazah dari guru itu tak kayak dulu tapi harus ditulis. Itu kan ada kan? Kalau ditulis butuh sekali hafal kan? Nah, itu ternyata tahapan untuk mengantarkan diri kita supaya bisa memperoleh nalar taqwa. Yang ketiga, wa thalithuha ikhtaru dhilli 'ala al-hissi. Mending gak dipuji-puji wis, sing penting kita berada di jalur yang benar. Sekarang itu boleh sing dipuji-puji. Mohon maaf ini saya bahas supaya tidak kita, tapi bukan rasanya. Teman-teman saya yang teman-teman polisi itu juga banyak ya, jadi jadul. Lalu sih Ramadan kok tidak ada cekatan. Nah tanya jawabannya begini, lah iya Pak, kini dusta mendukung. Sebab dukung dia acara. Anggaran kalau ya boleh tolong ini gitu. Nah coba nggak usah begitu. Wes nggak usah dipuji ya, bisa di atasannya. Yang penting itu berada di jalur yang benar. Terus membuat acara rekam ulama kiai sing disalami mau gelem duit atau gitu. Itu kan nggak membenahi sebenarnya kan, nggak membenahi. Jadi ini benar itu mendekat wah apa sih penting itu kena. Nah ini kejadian nyata yang boleh kita unduh ke rumah kita untuk anak kita, nasihat-nasihat dari kejadian nyata kita unduh untuk anak-anak kita. Itu. Jadi nyapu waduk, buangan sampah cung itu perlu kita lakukan. Kalau kita betul-betul sayang lahir batin. Kadang-kadang kan sojok benar, Bapak Dewi, kan itu malah gak membentuk. Orang-orang Arab kalau menanam kurma itu begitu bijinya dimasukkan ke pasir ditutup batu itu. Jadi selagi batu tadi gak boleh, berarti kurma ini belum kuat menancap akarnya di pasir tadi, di padang pasir tadi. Tapi kalau sudah menyundul batu di atasnya kemudian batunya gulir, berarti akarnya sudah menancap. Nah seperti itu kita mendidik anak kita, ya seperti anak ini. Dan yang terakhir, yang nomor yang bukan yang terakhir, wa rabbiha ikhtarus sukut alal fudul. Untuk mencapai derajat untuk bisa kita berada di jalur ketakwaan itu lebih memilih diam daripada banyak omong. Maksudnya banyak omong itu omong sing ora ono gunane. Sikapmu yang peramah dan pendiam. Nah, kan? Yang dimaksud pendiam, Rasul pendiam itu memilih kata-kata yang penting. Yo ngomong tapi sing penting-penting. Yo guyon sing ono pesen. Dan yang kelima, wa khamis wa iftarul maut 'alal haya. Memilih
jalan mati daripada hidup. Maksudnya itu bukan mati fisik, tapi membunuh nafsu. Ada banyak kemarin dicontohkan. Yang terakhir, contoh yang terakhir yang kemarin kita bahas, ihtimalul adha alal khalqi. Ihtimalul adha alal khalqi. Jadi nanggung walaupun disakiti orang. Orang yang berada di jalur takwa kalau disakiti itu memandangnya tidak memandang secara syariat, tapi memandang secara tasawuf. Kalau memandang syariat, kita dipukul orang des, ya, dipukul di pipi lah, pok, kaplok di pipi mana? Kiri. Kita boleh Pak membalas di pipi kiri juga, dengan catatan syariat. Tekanannya itu bodoh. Misalkan tekanan di antaman itu berapa Pak Yuda biasanya? Pukulan dep, misalkan tekanannya itu 75. Itu secara syariat kita boleh balas. Yang penting udah mobil 75. Di tempat yang sama, nah kita ngomong ini yang udah ngaplok ini secara syariat. Jadi kita iso kita begitu. Sing kadang sing sering itu balasnya itu luwih nemen. Iya kan? Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Karena kita nggak mungkin bisa sama, maka pendekatannya adalah tasawuf. Orang kok sampai bisa menyakiti kita itu pasti atas izin Allah. Kalau nggak atas izin Allah, nggak mungkin tangannya sampai di pipi kita. Tasawuf. Nah, Allah mengizinkan seperti itu, biar kita itu langsung golek ilmu nih. Ternyata dikapok wong kae nek ngono aku aja sampai nyaplok. Oh, ternyata dirasani wong yo gak enak nek ngono aja ngrasa. Lebih ke sana arahnya. Antara diomongi api-apian sampai diomongi kasar-kasaran, ternyata enak api-apian. Nah, itu makanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Quran ini saya turunkan di atas gunung, maka gunung ini akan hancur lebur berkeping-keping, hancur lebur. Saking khusyuke nang Gusti Allah nerimo ayat-ayat Al-Quran. Padahal gunungan atasnya keras loh gunung ini. Tapi seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, hancur lebur. Bahasanya hancur lebur. Tapi Al-Quran sampai di hati kita nggak hancur lebur. Padahal hati kita lebih lembek dibanding gunung. Wa tilkal amthal nadribuha, itu percontohan saya bikin linnas untuk manusia, supaya apa? La'allahum yatafakkarun, ben mikir. Kenapa gunung sing keras begitu kena ayat kok hancur lebur, sementara kita yang mendengar waktu sebelum adzan setelok qira'ah billahi minasyaitonir rajim, waktu sholat kita mendengar, tapi kok enggak hancur lebur. Berarti coro hakikat hati kita ini sering lebih keras dibanding batu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau kita bicara masalah hancur lebur itu begini, hancur lebur. Mbak Khalil Bangkalan itu ditanya, iku ojo parek-parek wong iku, jadi Mbak Khalil
wong iku wong rusak. Padahal yang datang yang bilang wong iku wong rusak itu mau wali. Tapi bakal yang bilang itu ojo sama apa? Hati-hati loh wong iku wong rusak. Ternyata yang dimaksud rusak itu dirinya itu hancur lebur menyatu dengan Allah. Gitu. Artinya menyatu dengan Allah. Kalau disakiti orang itu enggak melihat secara syariat wong ini kok larangnya, tapi melihatnya ini pelajaran dari Allah untuk membentuk diri saya supaya bisa hancur lebur menyatu dengan Allah. Oh itu nanti sampai kalau diteruskan sampai wihdatul wujud manunggaling kaulo Gusti kesana lah ya. Tak usah satu kok bahaya habis ngaji ini terakhir salah paham. Jadi kalau kita disakiti ihtimalul adza, saya tadi karena enggak hafal ayatnya saya tulis. Ya, kemarin saya akan cerita tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nulis buku, kemudian disebarkan sampai dirinya itu gak mau berpotong, makanya gondrong. Gak mau berpotong. Nek Romai Rama gak mau bersure, dan jadi Romai Rama juga pernah sure, gak pernah pakai sisir. Kita mau bilang apa sampai ke sisir, gak gak berondor. Nah Imam Ghazali gak mau berpotong lagi karya saja demi sayangnya kepada jamaah. Semono Imam Ghazali itu dibully terus saja. Pokoknya yang masuk ke telinganya itu bullying terus. Wah, semua kata-kata yang tidak mengenakan. Sampai di suatu titik Imam Ghazali bimbang kadang jamaah sing koyo ngene modelis, aku tak nangkal. Tak uzlah. Akhirnya dituruti bener karepe Imam Ghazali wis aku gak ngubris masyarakat lah. Terus aku ini jungkir balik ternyata yang gak ngerti ini malah dibully ke kawan-kawan. Pergilah Imam Ghazali ke hutan dengan membawa ember dan jarum. Ember untuk wudu, untuk mandi, jarum kalau bajunya ada yang robek. Berjalan beberapa hari, ya, langsunglah dirambui malaikat dengan membawa saya karena nggak hafal ayatnya panjang. Tuh nanti jangan cek di Ali Imran 195 Ali Imran 195. Langsung dibacakan itu di dalam mimpinya, di dalam dia nggak mimpi. Kita kan sering pakai gitu kan, walaupun nggak tidur maksud. Nah itu ternyata hadis itu muncul itu, ayat itu sebenarnya sering kita ya, itu atau ide apa yang muncul. Nah ini yang datang malaikat membacakan ini ke Imam Ghazali. A'udzubillahi minasyaitonir. Ayatnya panjang tapi ini langsung saya cucuk di yang menghujam ke dirinya Imam Ghazali sehingga Imam Ghazali balik lagi berkumpul dengan masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyari, dan diusir dari kampungnya, wa udzu fi sabili, dan disakiti padahal dia sedang berada di jalan Allah. Yang nulis, yang mengkai kajian-kajian, yang membimbing, tapi disakiti. Wa qatalu, dan dia berjuang atau ya berperang, berjuang. Wa qutilu, dan juga diperangi. Yang berperang dan juga diperangi. Maka orang-orang yang seperti itu kalau dia sabar, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka hal-hal jeleknya akan diganti oleh Allah. Wala udkhilannahum jannat, dan orang yang seperti itu akan dimasukkan ke dalam kebahagiaan atau surga tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah. Ayatnya masih panjang. Ayat ini yang kemudian datang kepada Imam Ghazali dan kemudian sadar. Artinya apa Pak? Kalau kita berbuat baik itu nggak mungkin nggak ada yang
nggak ada yang pro kontra. Gitu. Jadi lumrah saja kan? Kalau kita mengatakan apa kok ada yang pro, ada yang kontra, itu lumrah saja. Jangan berharap. Hal yang paling menyakitkan adalah kalau kita punya harapan ben wong sak GKI seneng aku kabeh. Itu menyakitkan, pasti menyakitkan karena nggak mungkin. Itu sudah rumus hukum alam. Gitu. Jadi terus saja kita berniat yang baik. Nek ada yang pro kontra, lumrah. Gitu. Baik, lanjut kita teruskan ke bab yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting sekali bab 17 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sini tadi kan la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu Al-Quran turun di gunung-gunung aja hancur lebur. Maka bagaimana? Apa Al-Quran yang kita terima itu bisa membuat diri kita melebur langsung seirama dengan apa yang dikehendaki Allah. Allah pasti menghendaki kita baik. Kalau kita menemukan hal-hal yang secara akal itu tidak menyenangkan, secara nafsu itu tidak menyenangkan, langsung saja kita melebur dengan bahwa pasti niat atau kehendak Allah itu adalah bermaksud baik untuk kita. Langsung melebur ke situ. Sebab di Al-Quran itu Pak, disandingkan ke apa saja itu bisa sesuatu yang disandingi Al-Quran tadi itu naik pangkat, naik derajat. Contoh bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Kan Al-Quran diturunkan pertama kali itu bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan. Bulan di mana di situ diturunkan Al-Quran, bulannya menjadi Sayyidus Syuhur. Ada 12 bulan, tapi yang menjadi tuannya bulan itu Ramadan. Kemudian malaikat. Ada ribuan malaikat dalam kehidupan kita ini. Tapi ada satu malaikat yang diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran, menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi jenderalnya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Nabi ada sekian ribu Nabi, yang wajib kita ketahui 25. Dari sekian ribu Nabi tadi, ada satu Nabi yang diberi mukjizat bernama Al-Quran, menjadi Sayyidul Anbiya. Coro usia lahir belakangan, tapi coro derajat dia tertinggi. Ya. Bulan, malaikat, Nabi, sekarang umat. Kita sebagai umat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran disebut oleh Allah sebagai kuntum khairal ummah, sebaik-baik umat. Kemudian kota di mana Al-Quran diturunkan, yaitu Mekah, dia menjadi Sayyidul Bilad. Jadi naik semua derajatnya kalau disandingkan dengan Al-Quran. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Kalau ada di sini bahasa Arab, di sini ada terjemahannya, itu sudah bukan Al-Quran, tapi itu terjemah Al-Quran dan terjemah. Kalau masih butuh bahasa Arab, itu Al-Quran. Sehingga bahasa yang digunakan sebagai bahasa Al-Quran, dia menjadi Sayyidul Lughah, menjadi tuannya bahasa. Itu kalau kita runtut ketemu kulit saja, kulit kalau dia jadi sepatu nggak pernah dicium orang. Ya kalau dicium dalam rangka ngetes bisa dulu sepatu. Tapi kalau dia menjadi sampel Al-Quran, bahkan sunnah dicium. Itu.
Maka kalau kita tarik dalam kehidupan kita, istri kita, istri-istri kita, anak kita, ya salah nyebut, anak dan istri-istri kita, gitu. Apa istri dan anak-anak kita? Ya. Anak dan istri dan anak-anak kita, selagi mereka masih berpegangan pada Al-Quran, insya Allah bisa dikendalikan. Dan sekarang itu sudah kekelane HP, Al-Quran lepas, kita nggak cerewet, ya udah hilang sudah, hilang kan? Nanti ini, kalau HP nggak mau, Al-Quran sudah. Nggak tahu lah, kalian ambil waktu sebelum tidur lah, atau setelah maghrib lah, atau setelah subuh lah, ambil Al-Quran. Insya Allah anak-anak yang masih berpegangan pada Al-Quran lebih gampang dikendalikan daripada yang tidak. Tapi berpegangannya itu bukan sekedar dibaca, tapi harus Iqra bismi rabbik yang kemarin dibaca untuk wasjud waqtan, supaya tidak hanya sekedar iso moco Al-Quran tapi lisannya gak kaya Al-Quran, apal Al-Quran tapi sikapnya gak kaya Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah begitu Pak. Terus mari kita kawal di bulan Ramadan ini kan disebut Sayyidul Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mungkin amaliyah di bulan Ramadan ini tidak banyak, tidak semuanya bisa kita petik, tapi kita harus punya program, Pak. Apa yang kita unduh dari Ramadan ini untuk kita teruskan setelah Ramadan nanti. Mungkin Al-Qurannya, mungkin tadarusnya, mungkin witirnya. Witir kan di luar Ramadan juga harus. Ya. Anak saya nomor 5 itu, insya Allah yang terakhir dari istri saya yang pertama. Jangan diaminkan, Pak. Itu namanya Ratu Fitri Akhirat. Saya berharap semoga dia jadi anak yang menjadi Ratu Fitri. Yang suka misalnya, yang suka sholat witir. Karena sholat witir itu ada satu poin yang senang sekali di situ. Wa nas'alukal ghina 'anil nas. Ya Allah, aku nek iso urip iki ojo sampai banyak berharap kepada manusia. Jadikan kami ini berharapnya betul-betul kepada Panjenengan. Nah ini langsung masuk ke bab makalah yang ke-17 kesana arahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarah. Makalah yang ke-17. Anin Nabi, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-najwa itu munajat. Mengadu. An-najwa itu mengadu atau berbisik-bisik. Iya. Iku tuhassinu iso jogo al-asrar ing rahasia. Maksudnya itu munajat kepada Allah itu lebih bisa menjaga rahasia kita daripada curhat kepada sesama makhluk. Tegese al-musararatu utawi nyimpen rahasia iku apa? Berlaku sepi-sepian dengan Allah itu tufadu lebih iso jogo al-umura ing pira-pira perkara al-maktumata kang tersimpan. Fakitmanul asrori mongko nyengedakake menyembunyikan rahasia iku aqwa luwih kuat asbabun najah menjadi sebab yang terkuat untuk menyelamatkan kita. Seperti begini, mungkin dengan pernah lihat filmnya Jet Li.
bersama sahabat sejak kecil. Dari sejak kecil dia diajar kungfu, gitu kan. Jadi karena sejak kecil sahabat, rahasianya Jet Li dipegang sahabatnya tadi, rahasia sahabatnya juga dipegang Jet Li. Gede, yang sahabatnya tadi masuk ke pemerintahan, ke kerajaan, yang Jet Li menjadi pengembara. Gak apa-apa gitu loh Jet Li ini. Nah, ternyata karena ini vokal, Jet Li ini vokal meneriaki ketidakadilan kerajaan dan lain-lain. Nah, sahabatnya tadi bilang, gak apa-apa, Jet Li itu punya kelemahan ini, rahasianya ini. Dia sejak kecil tumbuh dengan saya, rahasianya ada di saya semua, gitu kan. Akhirnya Jet Li juga tidak terlalu berani nabrak dia juga jadi berteman, tapi akhirnya berteman tapi bermusuhan. Itu kenapa? Karena rahasia dibeberkan sejak kecil. Nah, ini maksud saya, ini sampai di kejadian nyata, bahkan di kitab sudah disebutkan, kita ini kalau punya rahasia, walaupun sahabat nggak usah diceritakan kabeh. Aku diundang sampai ini. Bisa malah guys senjata kita. Saya juga pernah lihat film India, nggak apa-apa ya, karena matching ceritanya. Ono wong lanang, di luaran itu sangarnya luar biasa, tapi di rumah itu masih disuruh push up istrinya rumah. Disuruh apa? Ditunduk. Padahal batinnya berontak. Setelah ditanya sama temannya, tinggalkan saja istrimu yang galak. Dia bilang ke sahabatnya, terus terang saya nggak berani itu karena dia menyimpan rahasia. Saya pernah membunuh seseorang dan dia yang saksinya. Kalau saya nanti ceraikan dia, dibongkar mati kan. Hal ini artinya apa? Kalau kita cerita kepada manusia itu berbahaya. Maka benar, an-najwa tuhassinu al-asrar. Jadi kalau kita itu lebih kepada Allah, menyampaikan rahasia, ya Allah, tanpa saya ceritakan, Engkau lebih tahu daripada aku tentang apa yang terjadi pada diriku, ya Allah. Maka atas apa yang menimpa diriku ini, saya serahkan semuanya kepada-Mu, ya Allah. Bimbing saya supaya tidak mengalami hal yang salah lagi. Itu lebih enak daripada nangkoco ini ibu-ibu ini curhat. Kadang-kadang ibu ini malah curhatin untuk status. Bojone timbal, kakon pangan nyomis menyang gak masak. Takon ini sapa maksudnya? Bojo. Bojo status. Ya gitu ya. Ya, an-najwa tuhassin. Kata Rasulullah lagi, baik, ista'inu 'alal hajati bil kitmani fa inna kulla dhi nikmatin maqsudun. Ista'inu jalu tulung sira kabeh atas 'alal hajati, atas hajat-hajat sira bil kitmani, dengan rahasia, dengan menyimpan rahasia. Maksudnya minta tolong secara rahasia, tidak usah kepada manusia, kepada Allah saja. Fa inna kulli dhi nikmatin maqsudun. Karena setiap kenikmatan yang kita raih itu pasti ada orang yang hasud. Orang hasud itu belum bahaya. Sing bahaya itu idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bahayanya ini di idza hasad. Orang yang punya karakter hasud itu belum bahaya. Bahayanya kalau dia sudah mulai menghasut. Ojo kayak DE itu gini, aku nggak ada gini, itu pasti. Maka kita, maksudnya yang pertama ini, kita disuruh merahasiakan maksud-maksud baik kita. Maka keberhasilan kita nggak perlu dibikin status. Ada orang itu duit
mobil Alphard baru dicuci status hasil dia itu nanti orang-orang hasut. Jadi konsumsi orang-orang hasut mending dirahasiakan. Statusnya itu sih normal-normal sajalah, yang biasa-biasa saja. Sekiranya nggak bisa bikin status yang manfaat, nggak usah ke status. Mesti lagu-lagu saja. Mending apa-apa lagu-lagu Nero-Nero. Biasa manusia mudah menjadi ingkar, katanya agama itu domain belaka. Ini mana status daripada sok-sok status yang aneh-aneh. Sekarang kan banyak orang aneh-aneh. Dan orang yang bikin status Nabi Muhammad itu hayalan, Allah itu hayalan, kan ada sekarang status itu orang dibayar, Pak. Orang-orang kayak gitu itu dibayar. Ada yang bayar untuk mengalihkan kasus yang triliunan biar kita itu nggak fokus ke sana. Gitu. Sampai lihat setiap ada der masalah besar, lah ada der orang menghina agama. Segitu. Sebab kalau orang agama dihina, kita langsung fokusnya ke sana. Sing ini lagi, sing oplosan pertama kok begitu lagi. Jadi kita harus bijak. Yang kedua, wasodaqatu tai sodaqo iku tuhasinu iso joko apa sodaqo al amwal tuhasinul amwal. Wasodaqatu tai sodaqo iku tuhasinul amwal iso joko bondo. Sodaqo itu bisa menjaga harta kita. Ruya an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 36 itu. Ma min yaumin gharabat fihi samsu, ma min yaumin gharabat surun fihi dalam dino samsu. Jadi tidak ada hari di mana mataharinya sudah seluruh terbenam. Illa kecuali wa malakani, ada dua malaikat. Perhatikan ini hadis. Yunadiyani kang podo dungo sapa loro malaikat. Jadi kalau matahari itu sudah mulai terbenam, ada dua malaikat sing gak berhenti dungo. Dungo ini apa? Allahumma ya Allah, a'ti panjenengan paringi munfikon, orang yang mau menafkahkan hartanya untuk bersedekah dan lain-lain. Jenengan paling apa? Kholafan ing ganti. Ya Allah, matahari sudah terbenam. Jika di matahari yang sudah terbenam ini ada orang yang mau bersedekah, maka berikan dia ganti. Sedekah dan zakat beda. Nah, zakat itu zakat fitrah, zakat mal. Ya. Kalau nafkah itu, sodako itu lebih luas. Bisa jasa, meminjamkan pacul, meminjamkan. Nah, kayak itu termasuk sodako. Ada tetangga ini, ada PDAM. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi saya nggak ngerti, ketinggalan air saya nggak ada sama sekali. Oh ya, ambil di saya saja, di saya masih banyak. Ya itu saudara. Jangan gitu, senyum saja. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa ngomong sing apik sedekah. Senyum juga sedekah, guyu sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas daripada zakat. Jos ini? Wah, Pak Tio langsung jos, kasih dong ngaku. Saya itu lihat harus ngaku, tadi saya harus keluarkan lucu di sini. Tapi kan nggak apa-apa, itu kan diambil dari hadis kan. Ya.
senyum juga sedekah. Kan? Sama-sama diteruskan kayak perancang, apa itu? Eropa apa itu? Panggung. Nah, doa yang kedua, wa mumsikan talafan. Matahari suruh ini tuh ada orang sing mumsikan, pelit, gak gelem ngetokno sedekahe. Cuma nek dunyo, ojo meneh nilangno ribut. Apa jenenge guyu mek wong gak gelem. Apa mumsi koyo ngono ya Allah, sampean paringi talafan kebangkrutan. Sing ndonga niku malaikat. Semoga sedekah ya, sedekah pertama ke bojo sing saya. Gue mulai di bobo Pak bojo sayang. Kadang-kadang apa nelpon aja mau nyetir. Sudah pernah ya nyetir. Bojone. Tapi nek bojone kok ya Allah, siapa kan nelpon? Ya Allah, ayo, gak kamu tadi kakak, jadi nyopir kakak kamu. Bojone wong, ada bojone dia, bojone ya. Dari ini kok, ayo, karena itu mau hilang hati-hati Pak. Kok hilang mau feeling, pengalaman. Kamu baik dari berceramah ini. Pengalaman Allahumma shalli ala Muhammad. Wa anzala fi dzalikal Qur'an fa amma man a'ta. Nah, ini dasar donga itu ada di dalam Al-Qur'an yang sering dibaca Abah Fauzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man mongko sak temene wong anak piye a'ta kang paring kang gelem sedekah. Bukan hanya sedekah tapi wattaqa dasare wedi nang Gusti Allah. Wa shaddaqa lan benerake bil husna lawan keapian. Nek sedekah iku ku ana donga kaya ngono mau misalkan kayak itu wa shaddaqa bil husna. Kadang-kadang kita itu sudah dalam Al-Qur'an itu bisa dibantah. Nah, itu sarjana-sarjana muslim. Misalkan begini, mengimani Al-Qur'an kan termasuk rukun iman kan? Iya. Berarti apa saja yang dituangkan Al-Qur'an kita harus iman. Rukun iman yang 6 ini, rukun kepada Allah, iman kepada Allah ya 100%, kepada malaikat ya 100%, kepada Al-Qur'an ya 100%, kepada Rasulullah ya 100%, semuanya 100%. Nggak boleh kepada Allah 100% dengan Al-Qur'an 75%, nggak boleh. Kan sekarang sarjana-sarjana sing Masya Allah gak ngerti jadi sarjana Islam, magister, doktor, profesor mengatakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu patut diragukan. Loh, apa sih? Rasulullah kan tidak kemauannya sendiri menceritakan itu. Kan dikasih tahu biar Nuh itu ngene, Idris itu ngene, Nabi Soleh itu begini, Nabi Adam itu begini. Nabi Adam dulu itu sudah mulai ada pertanian, buktinya sudah ada korban. Ada peternakan, buktinya sudah ada korban. Habil korban ini, Qabil korban kayak gini. Itu sejarah. Lu sekarang wong Nabi Muhammad gak pernah bertemu Adam. Berarti kan dia nggak percaya kepada Al-Qur'an, nggak percaya kepada Allah. Nah kayak gini pintar tuh blinder. Monggo anaknya dikawal Pak, anak cucunya dikawal. Enggak nak. Nek kita itu nggak nyanda. Kok sekiranya itu lo tuh ragu nggak ayat, itu kita sih nggak nyanda. Duduk ayatnya sih salah.
Seperti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi nek salat itu bisa mengurangi perbuatan keji dan munkar, tapi iku salat kok sik nakal. Itu dudu satu itu ayatnya sing satu. Itu perlu kita tegaskan kepada anak cucu kita. Kayak gini, wa saddaqa bil husna. Nabi pernah dawuh, sedekah itu gak bakal ngurangi dunia. Bahkan bal yazdad akan tambah. Orang mau sedekah juga kok gak kurang gitu. Itu namanya tidak wasot dan bil husna. Kalau kita wasot dan bil husna, ini udah percaya. Nah, kalau kita percaya, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kita akan dipergampang, dipermudah oleh Allah untuk menemukan solusi secara mudah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayman a'ta fi ma amara wa taqa fi ma hadara wa saddaqa bil khalfi min ata'ihi fasayuhayyihu lil khoslati allati tuaddi ila roha. Jadi intinya itu pokoknya kalau kita percaya, kepingin dipermudah urusan kita di dunia ini, sedekah. Karena tegas fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kita akan dipertemukan dengan solusi yang gampang. Jenengan baca sholawat, nantilah ada secara akal kuat ini duduk ya Allah, 7 siji anak 5 SPP misal ini ya Allah. Ya udah, sampai sedekah yang sampai punya. Nah ini pengalaman pribadi Pak Ali. Ya Allah. Oke kan itu. Nah itu Ustaz, sedekah. Sampai punya apa sedekah? Ilmu, sedekahkan ilmu. Guyu, sedekahkan ilmu. Pak Tio seneng lagu Roma Irama itu udah nyanyi di dekat Pak Tio. Tak berarti yang papa selalu hidup di dalam kesedihan. Pak Tio seneng dengan itu, nyanyi yang sedekah, niatnya sedekah. Engkau lah fasad yassiru lil yusra. Itu Pak Hanafi itu aneh gak tahu makan durian montong. Jangan mana nih ayo. Ini malam 28 ini ayo boleh kok durian gitu kan. Sedekah. Model Pak Hanafi gak iso sarung PHS. Nek mau iso ya paling kok eman anake limo tak tukok nirek. Ya iso apa itu? Ini contoh bukan jalur ya. Masya Allah. Wa sallallahu Muhammad. Kita lambungkan bab 17 kita ya. Lu kok aja begini jawabnya. Wal ikhlas tadi apa? Kalau kita itu mengutamakan munajat kepada Allah, itu lebih bisa menyelamatkan rahasia kita daripada kita curhat kepada sesama manusia. Yang kedua, kalau kita sedekah itu lebih bisa menyelamatkan harta kita daripada tidak sedekah. Ya. Terus yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinu al a'mala. Ikhlas itu bisa menjaga amal kita. Ikhlas. Ikhlas. Fa'ala maratibul ikhlasi tasfiyatul amal an mulahadhatil khalqi. Fa'ala maratibil ikhlasi, mongko utawi luwih tinggi-tinggine derajat ikhlas yaiku tasfiyatul amal, memurnikan amal ala mulahadhatil khalqi, tidak bercampur dengan niat karena makhluk. Kita mungkin kalau instansi seperti Basnas, Sodako,
difoto mungkin perlu untuk laporan. Tapi kalau kita secara pribadi, lo kok mboten sepakat kayak ini difoto secara pribadi. Makanya mesti kok angke takjil pinggir jalan barang itu semoga ikhlas aja. Tapi kayaknya nggak ada unsur kurang dalam unsur pemberdayaan kurang. Apa sih? Jadi kita sendiri yang bisa ukur ini murni atau enggak, abal-abal atau apa namanya pencitraan atau apa, kita sendiri yang bisa ukur. Kalau sekiranya masih ada di dalam diri kita, naudzubillah min dzalik, saya yakin nggak ada di cara ini. Umpama ada yang segera dimurnikan, bercampur. Bi Allah yurida bi ibadati illam titari awamillahi wakian. Ustaz, cepat mau ya. Wasidku yuhassinu al-aqwala. Kejujuran itu bisa kejujuran itu bisa menyelamatkan ucapan. Ya kan? Kita waktu ketiga dikasih cerita yang pengembala domba itu, singkatannya ada serigala. Begitu orang kampung datang, ternyata serigalanya nggak ada. Giliran yang ketiga, serigala ini benar-benar datang, dia kalau tolong mau kampung bisa nulung. Ya kan, benar kan? Kalau kita nggak jujur itu kita akan mencelakai diri kita sendiri. Wala talbisul haqqa bil batil. Yang terakhir ini saya percepat, padahal buahnya tapi saya percepat. Wal masyuratu lan utawi musyawarah rembukan fil umuri ing dalam biro perkara iku tuhassinu al araa, iso njogo al araa. Fal masu sababun najati min syi'a mutolak. Al araa ing aturan ing aturan. Jadi gini, musyawarah. Biasanya kalau saya di pembinaan masjid itu paribasan, kalau masjid itu ganti genteng aja musyawarah paribasan untuk menentukan khotib gitu atau sih musyawarah. Kalau nggak musyawarah itu berbahaya. Seperti yang saya ceritakan kemarin, alhamdulillah, saya jadwal khutbah Idul Fitri saya kan sampai tahun 2028 sudah ada. 26 besok di Idul Fitri di sini, 27 di mana 28 sudah ada. Berarti 25 kan sudah ada. Karena ada BA orang tak simpen BA-nya. Pak Hanafi nyuwun khutbah dan menganti tahun 2025 Idul Fitri. Gini 25 sakit, 24 sambut isi. WA-nya tahun 2023. Sing mesen lali. Dia mesen khotib lagi untuk tahun ini. Berarti saya nggak kepasang. Dan saya kosong, saya 2025 ini kosong gara-gara lali. Nah, dia tadi mesen saya tadi sakar PDW, bukan atas dasar musyawarah takmir. Jadi saya jalur sepuro yo takmir kabeh. Tapi mau mau dipaidu wong akeh. Loh, saya jaga maidu. Nah, itu maksudnya itu kalau di urusan apa saja itu kalau kita bisa musyawarah, insya Allah kan dipaidu. Misalkan kita menetapkan khotib, misalkan rapat semuanya, rapat masang khotib ini, itu kan rapat. Oke, kesepakatan itu aja khotibnya. Delalah khotib naik tidak sesuai ekspektasi. Begitu turun, ada apa namanya berdasarkan rapat. Tapi kok misalkan karpe Pak Hanafi, siapa sih masa mau timun? Embun Pak Hanafi, Pak sampean ini kan gitu kan. Nah kayak gitu kalau tak rapat. Itu berlaku bukan hanya di masjid, di rumah tangga, di mana saja, di RT, di RW, pokoknya rapat.
maka insya Allah nggak akan selamat dari paiduan gitu kan. Terakhir al-masyuratu hisnun minan al-masyuratu ta musyawarah iku hisnun iso merupakan upaya keselamatan minan nadamati dari paiduan, dari apa itu penyesalan, wa amanun minal malamati, dan aman dari itu diomongi wong akeh. Ya udah itu aja. Mohon maaf. Semoga seluruh ibadah kita walaupun secara lahir mungkin tidak banyak ilmu yang kita terima, karena ngomong sendiri ilmu ini cetek, tapi semoga Allah tetap memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Semoga keluarga kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap diberi keselamatan, mari kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Ngerti berarti? Niku mboten-mboten niku niat kula nggih ben mboten ngantuk. Kula mboten saged ngelawak. Sebab saya perhatikan kalau ngelawak itu berpotensi nyerempet kak. Bener. Misalkan kemarin itu saya ikut berbuka puasa, ada yang berpantun begini. Ono penjual kotang di dekat Monas. Kok kotang sih? Kok buka puasa? Padahal niatnya apa? Ada penjual kotang di dekat Monas, sing duwe utang muga-muga lunas, kan gitu kan? Apa kan? Kenapa kok dipilih penjual kotang? Kenapa kok gak dipilih lontong kupang di dekat Monas, sing duwe utang muga-muga lunas, kan gitu kan? Tapi karena ingin lucu kan, nek lontong kupang kan gak lucu. Lucunya ya sing kotang gitu kan? Makanya aku ya pedih nek lucu-lucu gitu. Pedih. Makanya saya ganti yang lebih pilih ke lagu-lagu yang lagu-lagu itu didasarkan pada Al-Quran. Matur suwun lan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting semoga sehat dan panjang umur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.